Film dimulai dengan menampilkan seorang pemuda bernama Nick yang menderita semacam distrofi otot. Bersama sang kekasih Haley dan seorang sahabat karib bernama Jonah, Nick berpetualang ke California dengan tujuan mengantar Haley yang melanjutkan studi di sana. Sebelumnya, tiga muda-mudi itu adalah teman sekelas di MIT. Ditampilkan sekilas tentang apa saja yang telah mereka lalui, mulai dari makan di restoran, mengunjungi akuarium, sampai kenangan masa lalu di mana terlihat Nick jogging di sekitar pinggir sungai. Saat ketiganya bermalam di sebuah hotel, Nick yang sepertinya tidak bisa tidur, tiba-tiba saja mendapat sebuah pesan teks dari Nomad yang mana diyakini sebagai seorang hacker misterius yang selama ini telah sering berkirim pesan dengan Nick dan Jonah. Diketahui Nomad pernah meretas server MIT, menyamar sebagai Nick dan Jonah sampai-sampai mereka nyaris di drop out. Dan sejak saat itulah, Nomad menjadi sering mengganggu Nick dan Jonah sepanjang waktu. Saat Nick mengancam akan expose Nomad yang telah meretas server MIT, Nomad malah meneror dengan mengirim video siaran langsung yang menampilkan Nick dan Jonah. Ternyata, Nomad telah meretas laptop Haley dan sejak tadi terus mengawasi melalui webcamnya. Nick yang kesal membalas dengan melacak lokasi melalui pesan terakhir Nomad. Sampai akhirnya, Nomad sendiri yang mengkonfirmasi bahwa saat ini dia sedang berada di Nevada. Ketiganya pun segera melanjutkan perjalanan. Hingga di hari berikutnya, Jonah mendapat pesan berisi foto mobil mereka yang sepertinya diambil dari kamera pengawas jalan raya. Situasi pun seketika berubah menjadi tegang. Jonah yang berada di kursi belakang secara aktif mencoba memastikan kembali lokasi Nomad dengan menggunakan laptopnya. Beberapa waktu kemudian, para muda-mudi itu singgah di rest area. Selain untuk mengisi bensin, kini giliran Nick yang mengemban tugas untuk membeli beberapa cup kopi. Kesempatan tersebut segera dimanfaatkan oleh Haley untuk bertanya kepada Jonah mengenai pendapat Nick tentang kepindahannya. Haley mengetahui bahwa keputusannya untuk pindah pasti akan sangat mengganggu Nick. Hanya saja yang dikhawatirkan, sampai saat ini Nick sama sekali tidak mengatakan apapun tentang hal itu. Terlihat Nick jatuh bersama beberapa gelas kopi sampai-sampai membasahi dirinya sendiri. Sementara dua lainnya lari membantu, Nick sendiri merasa kesal dan malu dengan kecacatannya. Nick terlihat sedih ketika membeli beberapa cup kopi lainnya, namun dia bersikeras, tidak mau dibantu, apalagi dikasihani oleh siapapun. Para pemuda telah mengetahui bahwa lokasi Nomad kurang lebih berjarak 300 km dari lokasi mereka saat ini. Nick dan Jonah sepakat memutuskan untuk mendatangi lokasi tersebut, namun tiba-tiba saja Nick tersadar bahwa Haley tidak berada di sana. Tak lama kemudian, Nick menemukan sang kekasih duduk melamun di sekitar tebing. Pasangan itu pun memutuskan untuk berbicara tentang hubungan mereka. Nick tidak ingin menjadi beban bagi Haley, dan oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengakhiri hubungan bersamaan dengan kepindahan Haley ke California. Meskipun Haley berusaha keras untuk meyakinkan, namun keputusan Nick telah bulat, dan akhirnya Haley pun menyerah sekaligus melempar kalung pemberian Nick yang merupakan simbol ikatan janji mereka di masa lalu. Setelah semuanya siap, perjalanan pun kembali dilanjutkan, yaitu menuju ke lokasi Nomad. Pada malam hari, akhirnya mereka berhenti di sebuah rumah tua dan kosong. Meski tidak yakin bahwa itu adalah kediaman Nomad, tapi dua pemuda tetap memberanikan diri untuk melangkah masuk dan mencari. Sangat disayangkan, mereka sama sekali tidak menemukan apapun selain barang-barang rongsokan. Tiba-tiba saja terdengar teriakan Haley yang membuat keduanya bergegas lari kembali ke mobil. Dua pemuda itu pun menjadi semakin panik ketika tidak menemukan Haley dan terus berteriak memanggil namanya. Sampai akhirnya lampu senter menyorot sesuatu yang misterius membawa Haley terbang ke udara, dan ya, apa yang sebenarnya terjadi. Hey, Haley! Why are the car doors open? I don't know! Oh my God.
Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mohon maaf jika suara saya terdengar agak beda dikarenakan penyakit demam sedang melanda. Tapi meskipun demikian, saya tetap mendoakan teman-teman semua dimanapun berada. Semoga kalian baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah film yang mana kali ini berjudul The Signal. Film ini rilis di tahun 2014 dengan William Eubank sebagai sutradara serta dibintangi oleh para aktor muda pada masanya. Baik, siapkan diri Anda, siapkan kopi hangatnya, dan mari kita lanjutkan ceritanya. Nick terbangun dengan menggunakan baju pasien di sebuah kamar yang terlihat seperti fasilitas rumah sakit. Seorang pria dengan pakaian hazmat membawa Nick ke kamar lain dengan menggunakan kursi roda, lalu pria lain datang menemui Nick, memperkenalkan diri sebagai Dr. Damon. Pria itu mulai merekam percakapan mereka, di mana Damon mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nick tentang saat pertama kali Nick menemukan apa yang disebut dengan The Signal. Nick sama sekali tidak mengerti, sampai akhirnya Damon menjelaskan bahwa Nick dan teman-temannya telah melakukan kontak dengan EBE yang kepanjangannya dalam bahasa kita entitas biologis luar angkasa. Sangat disayangkan, Nick masih tidak mengerti, seolah semua sulit diterima dengan akal sehat. Nick hanya menuntut agar dipertemukan dengan teman-temannya atau minimal diizinkan menelepon keluarga. Namun Damon segera menghentikan semua itu karena melihat hidung Nick yang mengeluarkan darah, dan kemudian Nick pun dikembalikan ke ruangan perawatan. Keesokannya, Nick dijemput oleh petugas. Kali ini ketika sedang di koridor, pemuda itu melihat para petugas yang membersihkan cairan aneh, serta secara mengejutkan, dia melihat Haley terbaring di sebuah ruangan perawatan. Meskipun Nick memaksa, tapi petugas tetap tidak bisa mengizinkan Nick menemui Haley. Lalu ketika kembali berhadapan dengan Damon, Nick diyakinkan bahwa Haley sedang ditangani oleh orang yang tepat. Kali ini, serangkaian pertanyaan aneh kembali dilontarkan oleh Damon, seperti mencoba memastikan bahwa Nick memiliki 10 jari serta berasal dari bumi. Damon kemudian menanyakan tentang The Signal yang mengacu pada pesan teks Nomad, dan akhirnya menunjukkan sebuah rekaman tentang kejadian malam itu di mana Nick dan teman-temannya berada di lokasi Nomad, memfokuskan pada satu momen, dan terlihatlah sosok alien yang menyeramkan. Itu membuat Nick benar-benar terkejut sekaligus bergidik ngeri, apalagi setelah mendengarkan penjelasan Damon bahwa Nomad sebenarnya bukan hanya sekedar hacker. Beberapa waktu kemudian, Nick kembali ke kamarnya. Secara tiba-tiba, pemuda itu mendengar seseorang yang berbisik. Segera Nick melihat ke sekeliling ruangan untuk mencari sampai akhirnya menemukan bahwa suara tersebut berasal dari ventilasi udara, yang mana ternyata adalah Jonah yang sedang bersembunyi dari para petugas. Jonah menjelaskan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan semua orang di fasilitas itu, dan khawatir bahwa mereka telah dijadikan sebagai bahan eksperimen. Percakapan pun berakhir secara tiba-tiba. Lalu keesokan harinya, dalam pertemuan kesekian kali dengan Damon, Nick kali ini diberikan ujian mengenali warna. Dengan kesal, Nick menyelesaikan ujian tersebut sekaligus memaksa Damon untuk mempertemukan dirinya dengan Haley. Akhirnya, Damon pun setuju membawa Nick ke ruangan Haley dan melihat sang kekasih terbaring dalam kondisi koma. Damon berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk menyembuhkan Haley, dan nantinya ketika gadis itu terbangun, Nick lah yang pertama kali diberitahu. Keesokan harinya, Nick mulai menyusun rencana untuk melarikan diri dari fasilitas. Dia meremukkan biskuit yang diberikan oleh petugas, lalu menyebarkannya ke papan tombol untuk mencari tahu kombinasi sandi pintu masuk. Sebelumnya, Nick juga telah bekerja sama dengan Jonah untuk memprediksikan kombinasi, yang mana tentu saja dengan cara berbisik. Namun entah mengapa, Jonah menghilang secara tiba-tiba dan tak lagi terdengar kabar darinya. Lalu, merasa persiapan telah matang, Nick segera menjalankan rencana. Dia mendatangi kamar Haley dan mengikat tempat tidur ke kursi roda. Sementara itu, Damon mengunjungi kamar Nick. Di sana dia menemukan gambar denah fasilitas di bawah kasur Nick.
Mereka pun segera menyusul Nick setelah mengetahui rencana pelarian. Nick sendiri beberapa kali mengalami keberuntungan sampai akhirnya menemukan pintu dengan papan tombol yang agak tinggi. Pemuda itu berusaha keras untuk meraih dan menekan tombol, namun sangat disayangkan Damon dan beberapa petugas datang segera menangkap sebelum Nick bisa menekan tombol terakhir. Tak lama kemudian, Nick terbangun di sebelah Haley yang masih tertidur. Nick terjatuh saat mencoba membebaskan diri, membuat para petugas kabur seolah ketakutan. Karena penasaran, Nick pun mencoba memeriksa kakinya dan alangkah terkejutnya pemuda itu ketika melihat kakinya yang telah diamputasi dan diganti dengan prostesis atau buatan yang sepertinya menggunakan teknologi canggih. Damon yang sejak tadi mengawasi mengatakan bahwa semua yang dialami oleh Nick sangat sulit untuk dijelaskan. Segera Damon mengirim 2 petugas lain untuk mengamankan Nick. Namun dengan cepat Nick menggunakan kaki barunya yang memiliki kekuatan super untuk menghancurkan pintu, lalu segera membawa Haley berjalan di koridor mencari jalan keluar. Damon memang sempat bertemu dengan Nick di elevator dan menjelaskan bahwa Nick hanya bisa dilindungi jika berada di dalam fasilitas. Namun jika Nick keluar, maka tidak ada yang bisa dilakukan. Pemuda itu tetap mengabaikan dan memutuskan kabur bersama dengan Haley. Mereka tiba di lorong remang-remang semacam selokan, lalu ketika akhirnya berhasil keluar, Nick dan Haley menemukan diri mereka sedang berada di sebuah gurun antah berantah. Tak lama kemudian, seorang wanita tua berbaik hati memberikan tumpangan. Nick dan Haley merasa sangat lega, hanya saja ada yang aneh dengan wanita yang diketahui bernama Mirabel itu. Tanpa alasan yang jelas, Mirabel tersenyum dan terus mengucapkan kalimat aneh tentang ketuhanan. Setelah menempuh perjalanan yang tidak begitu panjang, Nick dan Haley memutuskan untuk turun di sebuah rest area. Terdapat sebuah kafe di sana. Nick bermaksud ingin menggunakan teleponnya, namun sangat disayangkan telepon itu tidak berfungsi. Sangat mengejutkan, ternyata berita tentang Nick telah tersiar di media televisi. Nick dianggap sebagai orang berbahaya karena telah terpapar radiasi alien. Melihat sebuah truk merah beranjak pergi membawa Haley, Nick pun segera berlari mengejar truk dengan kaki barunya. Meskipun beberapa kali gagal, Nick terus berlari sampai akhirnya Haley yang berada di dalam truk menodongkan pistol ke arah si pengemudi. Sementara itu ditampilkan Damon yang meletakkan penghalang di tengah jalan yang mana terlihat oleh Nick dan Haley. Pria itu menghentikan mobil Mirabel, memintanya ikut ke fasilitas untuk membicarakan tentang 2 orang asing yang sebelumnya menumpang. Mirabel pun kembali menggigau, mengucapkan kalimat-kalimat aneh tentang liburan dan itu terus diulangi berkali-kali. Sadar akan upayanya yang sia-sia, Damon pun segera mengeluarkan pistol untuk mengeksekusi wanita tua itu. Kembali ke Nick dan Haley yang berhenti karena menemukan jalan buntu dan kini mereka sama sekali tidak mengetahui sedang berada di mana. Ketika memutuskan untuk kembali berkendara, pasangan itu menemukan sebuah fasilitas kosong. Keduanya pun sepakat berlindung di sana untuk sementara waktu sama seperti sebelumnya. Nick menemukan telepon yang tidak berfungsi, sedangkan Haley sendiri menemukan sebuah peta. Namun Nick dan Haley menyerah karena sama sekali tidak mengenali lokasi mereka saat ini. Damon kembali melanjutkan perburuan yang mana kali ini mendatangi rumah pengemudi truk. Terlihat pria itu seperti kehilangan akal sehat, berbicara sambil marah bahkan berteriak, dan akhirnya si pria pengemudi pun bernasib sama dengan Mirabel. Sementara itu, Nick dan Haley segera bersembunyi setelah mendengar suara berisik. Mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang petugas yang menggunakan hazmat. Alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa petugas itu ternyata adalah Jonah. 3 sahabat pun akhirnya berkumpul kembali dan berbagi informasi tentang apa yang mereka alami serta bagaimana mereka bisa lolos dari fasilitas. Saat malam hari, Nick memperhatikan tanda pada tangan Haley yang mana membuatnya yakin
yakin bahwa Haley juga menjadi bahan eksperimen. Kemudian Jonah menjelaskan bahwa kemungkinan mereka selama ini terjebak di Area 51 dengan segala macam eksperimen rahasia, salah satunya seperti yang dilakukan pada tangan Jonah. Keesokannya mereka berkendara dengan menggunakan truk untuk mencari jalan keluar. Beberapa waktu kemudian, tibalah mereka di perbatasan dengan penjagaan ketat. Sebisa mungkin, Jonah menyamar untuk mengelabui, namun sayangnya upaya itu gagal sehingga mau tidak mau, pemuda itu harus merebut senjata dan menyerang para petugas. Menyadari tubuhnya tak mampu bertahan, Jonah pun memohon dengan sangat agar Nick menyelamatkan diri bersama Haley. Dengan berat hati, Nick pun terpaksa menuruti. Lalu setelah pasangan itu siap melaju, Jonah menghancurkan batu yang menahan truk serta menciptakan gelombang ledakan dahsyat dengan tangan barunya untuk menahan para petugas agar tidak mengejar Nick dan Haley. Kemungkinan besar Jonah tewas dalam pertempuran itu, sementara Nick dan Haley kembali tertangkap oleh Damon setelah truk mereka dibuat terguling. Meskipun terluka, namun keduanya mampu bertahan. Sebelum dibawa pergi dengan helikopter, Haley memberikan Nick kalung simbol janji yang sebelumnya dikira telah dibuang. Lalu Nick pun kembali berhadapan dengan Damon. Pada momen ini, pemuda itu akhirnya menyadari bahwa Damon adalah kebalikan dari Nomad. Damon mengakui dan menjelaskan bahwa selama ini dia telah melakukan pencarian untuk menemukan orang seperti Nick. Damon menyamar sebagai Nomad untuk membawa Nick ke fasilitas demi menguji teknologi alien pada pemuda itu. Sebagai contoh adalah kaki yang sekarang Nick gunakan, yang mana menjadi kombinasi sempurna antara manusia dan teknologi alien. Nick sangat marah ketika mengetahui bahwa dirinya dan teman-teman dijadikan bahan eksperimen. Kakinya mulai mengeluarkan cahaya seperti api, lalu Nick pun mulai berlari dengan kecepatan supersonik. Sampai akhirnya, beberapa saat kemudian, pemuda itu menghantam dinding pembatas dengan keras, yang mana membawa Nick ke wilayah gelap yang 100% berbeda. Damon mendekati lubang yang ditembus Nick untuk mengungkap siapa dirinya, yang mana sekaligus mengungkap siapa orang-orang yang berada di sana. Dan film pun ditutup dengan menampilkan Nick yang berbalik melihat dirinya sedang berada di suatu tempat yang benar-benar baru. Di manakah Nick berada kini? Dan tamat. Ya, sebuah film beranggaran rendah yang menampilkan pertunjukan hebat, kisah yang emosional, plus ending yang mengejutkan. Seluruh cerita dibangun untuk pengungkapan terakhir yang mana saya sebagai penonton sangat amat terpuaskan. Sampai-sampai memutuskan untuk menontonnya berkali-kali di samping alasan karena memang profesi. Meskipun anggarannya rendah dan bersahaja, tapi The Signal juga menampilkan beberapa visual dan efek yang mengesankan. Segera setelah melarikan diri dari fasilitas, Nick menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan wilayah itu. Pertama kali Nick merasakannya ketika mengamati Mirabel, dan kemudian Haley menyadari bahwa mereka berada di wilayah yang terus membawa mereka berputar-putar di tempat yang sama. Belakangan Jonah muncul memberitahu Nick bahwa mereka sedang berada di fasilitas rahasia pemerintah, yaitu Area 51. Tenang, Jonah tidak asbun. Sebagai pendukung teori, pemuda itu menunjukkan kaleng dan wadah di sekitar mereka, serta angka yang ditato pada tangan, yaitu 2, 3, 5, 4, 1, yang jika dijumlahkan sama dengan 51. Namun pada akhir film, Damon mengungkap siapa dia sebenarnya, yang mana menurut saya adalah makhluk alien robot. Dan ketika Nick berbalik, diketahui bahwa dirinya berada di kapal antariksa milik alien, yang mana sepertinya terdapat kota di dalamnya. Dan ditampilkan bahwa kota itu memiliki angka 2, 3, 5, 4, 1 dengan ukuran yang lebih besar pada sebuah dinding.
Saya pikir salah satu kemungkinan yang masuk akal adalah bahwa ada beberapa kapal antariksa alien yang mana ditugaskan di planet yang berbeda. Nick berada di salah satunya, yang mana kemungkinan bertanggung jawab atas eksperimen manusia bumi. Oleh karena itu, kapal memiliki kode yang sama dengan manusia yang merupakan bahan eksperimen mereka. Sedangkan penjelasan lain mengacu pada teknologi jadul yang kita lihat di fasilitas tersebut, yang mana mengisyaratkan bahwa alien berhubungan dengan Area 51 dan telah melakukan eksperimen selama bertahun-tahun untuk mencoba memadukan teknologi mereka dengan tubuh manusia. Sang sutradara sendiri mengakui bahwa dirinya sangat tertarik dengan teori gelap tentang Area 51 dan ingin menggunakannya di dalam film, tetapi tidak secara terang-terangan. Tentunya ini juga menjadi pertanyaan, apalagi buat teman-teman yang menonton filmnya secara utuh, karena Mirabel menjelaskan kepada Nick bahwa dirinya mendengar suara trompet malaikat dari langit. Tapi sebenarnya tidak demikian. Ini bahkan juga tidak ada hubungan dengan pesan dari Nomad yang diterima Nick dan Jonah, tapi lebih mengacu kepada momen di mana karakter menyadari sesuatu, seperti mendapat pencerahan sampai akhirnya mengarah pada pemahaman. Contohnya pada saat menjelang ending, Nick memutuskan untuk bertindak berdasarkan logika sehingga dia bisa menjadi kuat, dan akhirnya Nick menyadari bahwa kekuatannya lebih terkendali jika mengedepankan logika dibanding emosi. Di sini Nick mendapatkan sinyal yang mana memungkinkan dia melihat kenyataan di hadapannya. Sama halnya dengan Jonah, pemuda itu mendapatkan sinyal sehingga memutuskan untuk berkorban agar teman-temannya bisa melarikan diri. Pada awalnya Mirabel terlihat cukup ramah, tapi segera menunjukkan tanda-tanda tidak normal. Pengemudi truk juga demikian, sepertinya dia mencoba berpegang teguh pada keyakinan semu sehingga terlepas dari semua hal aneh yang terjadi di sekitarnya. Pengemudi itu masih percaya bahwa dia tinggal di rumah sang ibu dengan seekor kucing peliharaan. Ini diperkuat dengan adegan Damon sesaat sebelum mengeksekusi pengemudi truk. Damon mengakui bahwa dia kagum karena si pengemudi mampu bertahan begitu lama. Jika diingat kembali, sebelumnya juga Damon mengeksekusi Mirabel di fasilitas. Wanita tua itu terlihat mengulangi kata-kata yang sama. Saya pikir dua orang ini juga salah satu dari subjek tes alien yang telah dilepaskan karena dianggap sudah tidak berguna. Tentu saja, keduanya telah kehilangan akal sehat, baik karena diculik alien atau karena eksperimen. Penampilan dua orang ini juga sekaligus memberikan kita petunjuk tentang identitas alien Damon. Petunjuk pertama adalah tas merah tempat Damon menyimpan pistol, yang mana seolah-olah itu adalah peralatan khusus. Awalnya saya pikir, lebay banget pistol aja sampai dimasukin koper. Tapi setelah saya pahami lebih dalam, ternyata bagi alien itu memang sebuah alat yang spesial, yang mana khusus digunakan untuk membunuh manusia bumi secara normal. Tentu saja teori ini juga berlaku pada orang-orang di bar ataupun para petugas. Mungkin saja mereka semua telah dicuci otaknya, atau mungkin mereka adalah alien mekanik dengan tingkat rendah. Berbeda dengan Damon yang sepertinya berada di tingkatan yang lebih tinggi. Lalu petunjuk kedua adalah ikan mas yang dimasukkan Damon ke dalam akuarium setelah menembak pengemudi truk. Kemungkinan ini mengarah ke akhir film ketika Nick menyadari bahwa dirinya sedang berada di akuarium raksasa selama ini, tapi dimodifikasi agar terlihat seperti bumi. Saya pikir Nick telah menyadari bahwa dirinya tidak mungkin bisa berlari lebih jauh karena berada di kapal antariksa. Selain itu, sekarang dia mengetahui bahwa Nomad atau Damon yang menculiknya adalah alien, dan lagi para alien itu telah menahan heli. Jadi saya pikir Nick memutuskan untuk menunggu dan melihat apa yang ditawarkan oleh alien. Di awal film kita mengetahui bagaimana menderitanya Nick dengan kaki yang cacat, serta rasa ingin tahu tentang apa yang terjadi, terutama dengan kondisi heli. Jadi, asalkan tidak menyakiti heli, saya pikir Nick akan mau bekerja sama dengan mereka. Alasan lainnya adalah Damon dan para petugas selalu mengampuni Nick, meski beberapa kali mencoba melarikan diri. Tapi bukan berarti Nick akan aman. Saya pikir satu-satunya alasan Nick tidak dibunuh karena bisa mengendalikan diri, tidak seperti subjek lain termasuk Jonah. Jadi tidak ada alasan logis bagi Nick untuk melakukan perlawanan terhadap alien.
masih menjadi misteri tentang apa yang terjadi kepada Haley. Meskipun sering terlihat sebagai beban, tapi Haley memiliki peranan dalam bangkitnya kesadaran Nick. Setelah penculikan, Haley lebih banyak terlihat dalam kondisi koma. Ini kemungkinan adalah hasil prostetik alien yang dia terima. Nick dan Jonah masing-masing mendapatkan kaki dan tangan prostetik. Sedangkan Haley, jika kita perhatikan implan pada lehernya, kemungkinan alien telah mengganti tulang belakang ataupun otak Haley. Beberapa adegan juga mendukung teori ini, antara lain Haley lebih sering terlihat telat mikir dan bahkan dia melupakan apa yang baru saja dijelaskan oleh Nick tentang kaki prostetik. Lalu melihat kekuatan yang dimiliki Nick dan Jonah, tentu kita berharap Haley juga akan mendapatkan kekuatan yang tak kalah dahsyat. Namun sayangnya, sang sutradara memutuskan untuk tidak melakukannya di film ini, dan saya pribadi sangat berharap film ini ada lanjutannya, walaupun sampai saat ini tidak ada tanda-tanda. Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan, dan pastinya kalian sangat dipersilahkan untuk bertanya jika memang masih ada yang belum jelas. Buat yang mau request juga silahkan, bisa langsung ketik di kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!